Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatah ya alim amma ba'd. Para pemirsa PKS TV rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita sering mendengar istilah takwa. Istilah takwa walaupun sifatnya tersembunyi di dalam hati, tetapi karakteristik orang yang mempunyai sifat ketakwaan tersebut bisa kita lihat di dalam aktivitas keseharian. Istilah takwa sering kita mendengar di bulan Ramadan ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebagaimana halnya telah diwajibkan kepada kaum sebelum kamu agar kalian bertakwa. Yang kita garis bawahi dari surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut adalah di ujung ayat tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan buah dari saum Ramadannya itu dengan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, atau mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV rahimakumullah, korelasi antara gelar la'allakum tattaqun orang yang berpuasa bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 183 dan ayat 184. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arwas samawati wal ard wa izzatil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharai wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah dan menuju kepada surga yang luas antara langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, yang bisa menahan amarahnya dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pemirsa PKS TV rahimakumullah, dalam surat Ali Imran ayat 183 dan khususnya di ayat 184 yang saya bacakan di atas mengindikasikan karakteristik orang-orang yang berhak mendapatkan gelar la'allakum di hasil daripada penggodogan dirinya di bulan Ramadan melalui saumnya. Yang pertama adalah allazina yunfikuna fis sarai wad dharai, yaitu orang-orang yang gemar, yang hobi menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang bertakwa sadar bahwa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan melalui rezeki yang Allah limpahkan kepadanya, dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi distributor harta atau karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki tersebut. Orang yang bertakwa sadar bahwa hartanya harus dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya tidak akan tenang, tidak akan bahagia apabila hartanya hanya dicicipi oleh dirinya sendiri, tetapi hatinya akan tenang, akan bahagia apabila harta yang dia peroleh bisa juga dicicipi oleh orang lain. Untuk itu,
orang yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, dia berhak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diringankan hatinya, tangannya untuk mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sempit saja dia bisa menginfakkan sebagian hartanya. Apatah lagi ketika diberikan karunia yang sangat-sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menginfakkan sebagian hartanya tidak ada penghalang bagi dirinya. Para pemirsa PKS TV rahimakumullah, kemarahan muncul biasanya dari seseorang yang mempunyai atau yang merasa derajatnya lebih tinggi daripada orang lain. Ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, menyinggung perasaannya, maka kemarahan akan mudah muncul pada diri orang tersebut. Dengan kata lain, kemarahan muncul dari sifat sombong. Dan seperti yang kita ketahui, iblis laknatullah alaih diusir Allah Subhanahu wa taala dari surga karena mempunyai sifat sombong. Takwa, orang yang takwa sadar siapa dirinya. Dirinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk lainnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nasihati aku. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat dan mengatakan, la taghdab, jangan kau marah. Karena kurang puas, sahabat ini meminta nasihat lagi. Ya Rasulullah, beri aku nasihat lagi. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. La taghdab, jangan kau marah. Begitu pun dengan yang ketiga, pertanyaan ketiga. Ya Rasulullah, beri aku lagi nasihat. Rasulullah SAW tetap memberikan jawaban yang sama. La taghdab, jangan kau marah, jangan kau marah. Karena marah banyak sekali madaratnya. Banyaknya perpecahan, banyaknya persinggungan antara sesama manusia karena marah. Dan na'udzubillah, akibat marah juga adanya terjadinya pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya yang ketiga, karakteristik daripada orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Lanjutan daripada orang yang bisa menahan amarah, tentu dia juga bisa memberikan maaf kepada orang lain. Karena hatinya sudah ditempa, digodok di sebuah madrasah yang bernama Madrasah Ramadan. Dengan saumnya, dia bukan hanya saja bisa menahan keinginan untuk makan dan minum, berhubungan intim di siang hari, tetapi juga bisa memberikan maaf kepada orang lain. Tugas manusia hanyalah memberikan maaf, tapi yang menghakimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya memberikan maaf. Banyak sekali manfaat memberikan maaf kepada orang lain. Salah satunya adalah orang tersebut bisa selamat dari rasa dendam, rasa perasaan yang mendendam di dalam hatinya. Sehingga ketika seseorang sudah mempunyai rasa dendam di hatinya, atau Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan bahwa akan mudah terserang bermacam-macam penyakit, khususnya penyakit fisik. Akan mudah muncul kurang tidur, sehingga tersiksa dirinya dengan penyakit fisik tersebut. Selanjutnya yang kedua, manfaat daripada memaafkan adalah terciptanya harmonisasi antara masyarakat. Karena sudah dewasa, karena mereka sudah bisa memaafkan kesalahan di antara mereka. Yang ketiga, manfaat daripada memaafkan adalah memberikan kesempatan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita untuk memperbaiki dirinya. Jamaah PKS TV rahimakumullah, demikianlah karakteristik orang yang berhak mendapatkan gelar la'allakum tattaqun dari penggodogan dirinya di Madrasah Ramadan. Begitu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menafaki karakteristik tersebut. Dan di akhir ayat Allah janjikan akan naikkan derajatnya yang tadinya mutakin menjadi wallahu yuhibbul muhsinin, menjadi orang-orang muhsin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khusus bagi diri saya sendiri. Selamat berbuka puasa.
dan kita bertemu lagi di lain channel lainnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.